sihir itu bersifat ilmiah. Baik, Makanya iya, materialis ilmiah begitu ya, begitu. Nah, berkitas udah gini aja materialis. Pak. Bapak suguhkan dulu pemahaman Bapak. Menurut Bang Mahisa, sihir itu hanya bersifat logis atau karena pengaruh setan. Padahal tadi sudah diterangin ya, capek kali ini ngulangin lagi. Jadi bingung ini, saya harus ngulang materi yang lebih dari 10 menit ini. Karena begini Bang, Pakai definisi aja, terserah kita ada ayat lain Al-Quran menyatakan begini. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinnan nasa walakinnas syayatin iya sebentar. Walakinnas syayatina yu'allimuna an-nasa. salah. Biar saya yang bacain. Enggak dipaksa. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa. Nah, ini udah grogi dulu ini. Jadi gini Bapak ya. Ini kayaknya Anda mulai panik. Makanya sebelum mulai itu menganalisa tuh mentasawur tuh mulai daripada ta'rif sihir tadi, jangan dulu dari ke ayat dulu. Nanti kalau tanpa tasawur yang benar, analisa yang benar, nanti salah nempatin dalil. Oke, mau bukti? Silahkan jelaskan ayat tadi. Saya akan buktikan bahwa Anda salah nempatin dalil nih ya. Silahkan. Terangin. Udah kita kan gini. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Jadi pengajaran-pengajaran tentang sihir di masa Nabi Sulaiman alaihissalam itu adalah karena pengajaran daripada setan. Yang jadi pertanyaan dari kami pada Bang Mahisa, yang diajarkan setan itu teknik sihirnya atau juga sekaligus pengaruh daripada sihirnya? Kok ujung-ujungnya nanya ini ya? Tadi saya pikir sampean ini mau berargumen dengan ayat itu lalu menarasikan. Kok jadi random begini ya? Saya mau fokus nyimaknya ini. Kok jadi random begini? Belum selesai satu nanya lagi gitu. Enggak, gini begini. Kalau kita dari adanya ayat tersebut, kita cenderung bahwa sebenarnya sihir itu juga ada asbab dari setan gitu loh. Oke, ya udah kalau gitu langsung saya terangin Bapak ya. Tapi Bapak modal dari terjemahan tadi ya? Bener nggak? Oh enggak. Silakan sampai menerangkan gitu saja, silakan. Enggak, Anda yang berargumen dengan ayat itu. Nanti saya akan komparasi dengan banyak tafsir, oke? Oh, silakan. Enggak, Anda berargumen. Jadi Anda jelaskan dari sisi Anda. Makanya saya tanya, Anda dari terjemahan saja atau dari banyak penafsir ulama? Kan saya nanya. Kata Anda enggak. Oh karena yang begini karena yang saya baca. Oke, kita ulama monggo silakan. Anda akan ngomong dari yang saya baca. Saya pengen tahu tafsir apa? Sebutin aja. Tenang, saya punya banyak aplikasi tafsir. Ayo, Anda ngomong dari yang saya baca. Oke, sebutin tafsir apa? Ayo, sebutin. Tenang, sebutin tafsir apa? Kita gantian nanti, bacanya gantian nanti, tenang Pak. Kita profesional. Oke, wattaba'u ma tatlu syayatinu. Kitab apa yang Anda baca? Sebutin. Kitab Google. Pak, jujur aja, makanya Pak Anda usah memaksakan diri agar terlihat ini. Kebetulan saya ini badung-badung ini asli jebolan Pondok Pesantren Rombeng ya. Jadi apa adanya aja, Anda Pak, tenang. Saya terangin semua, tenang. Ya, itu yang pertama. Nah, jadi jangan bertele-tele gitu ya. Oke, dari ayat itu Anda mau ngambil kesimpulan apa? Nanti saya terangin. Kan Anda dulu ya. Dari ayat itu Anda mau ngambil kesimpulan apa? Tentang adanya bahwa sihir itu juga terpengaruh jin. Ada unsur jin atau apa? Bahwa satu, sihir tersebut merupakan pengajaran daripada setan. Oh iya, kalau itu betul. Nomor dua, bahwa sihir itu juga merupakan perbuatan daripada setan. Stop. Nah, baru saya tanggapi ya. Oke, silakan. Ini yang pertama, saya terangin dulu kata setan. Nah, Bapak melewati itu ya. Setan di situ, di dalam ayat itu sering kita terangkan, kata setan di dalam Al-Quran atau hadis itu manakalanya memiliki arti sifat, ada manakalanya itu jin artinya. Banyak, mau Quran, hadis. Kata lafal syaiton itu kadang artinya setan, jin, kadang artinya jin, kadang artinya sifat, Pak. Oke, saya bacakan satu ayat Al-Quran ya. Kata setan tidak murni jin.
Nah tadi ayat yang tadi itu khususnya jin. Saya sampai satu kata saya terangin panjang nih, biar bapaknya pakem nih ya. Tapi bapak di sini kan dalam konteks bertanya kan, bukan mau membantah, debat kan? Oh silakan Pak. Enggak, mau saya nanya, mau nanya apa mau debat? Karena saya tak akan berdebat kalau modal Anda adalah Google. Anda hanya boleh bertanya berarti. Saya nyombong nih, serius saya nyombong. Ya, kata setan di situ Pak, artinya jin. Aduh, kena mental ini. Itu jin, bukan sifat. Adakah Al-Quran yang menjelaskan kata setan itu sifat? Ada. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jin. Setan manusia dan setan jin. Karena setan itu aslinya sifat. Sifat buruk melekat kepada manusia, manusia berarti jadi setan. Kepada jin, jin disebut setan. Maka manusia yang koruptor, yang korupsi, itu boleh disebut setan. Secara ilmiah, secara dalil Al-Quran. Boleh tidak pejabat yang koruptor itu disebut setan? Boleh. Bahkan Nabi Musa, itu pertama satu ayat Al-Quran. Dua ayat Al-Quran nih Pak. Fawakazahu Musa faqadha alaih qala hadza min amali syaitan. Fawakazahu Musa. Nabi Musa nonjok tentara. Fawakaza itu nonjok bahasa. Kalau dorob umum. Nah, fawakaza Nabi Musa nonjok tentara Bani Israel. Lalu faqadha alaihi, tentara itu mati. Setelah mati Nabi Musa menyesal karena Nabi Musa nggak dia ngebunuh, cuma misah. Karena Nabi Musa kuat, terjadi lampret. Nah, Nabi Musa tetap menyesal. Maka qala hadza min amali syaitan. Terus sampai Nabi Musa loh, hadza ini perbuatan setan. Padahal yang mukul Nabi Musa itu. Jadi Nabi Musa menisbatkan ini perbuatan kagol saya lah, istilahnya kagol lah. Apa sih bahasa Indonesianya kagol itu? Nah, itu setan bermakna sifat. Kadang setan adanya jin. Nah, contohnya ayat Al-Quran ini. Itu maksudnya adalah jin. Nah, perhatikan Bapak. Wattaba'u ma tatlu syayatin. Mereka mengikuti apa yang dibacakan, yang diajarkan setan-setan. Ala mulki Sulaiman. Tahu tidak Pak kronologisnya ayat itu? Nah, saya mau nanya baik-baik nih. Saya tak suka ngadepin orang so tahu. Jawab kalau tahu-tahu, kalau nggak tahu jangan tahu. Kronologis Allah menceritakan ini, tahu nggak? Kronologis peristiwa ayat itu. Tidak. Ah, bagus. Saya terangin. Zaman Nabi Sulaiman Pak, ketika Nabi Sulaiman bertahta, itu kitab-kitab jin dulu zaman Nabi Sulaiman itu jin dengan manusia itu dipimpin oleh Nabi sering berperang lah. Nah, ketika Nabi Sulaiman bertahta menguasai, menerima nubuah, memimpin, itu buku-buku tulisan jin-jin itu dikumpulkan Pak. Dikumpulkan lalu ditimbun dalam singgasananya. Jadi bikin sumur, lubang gede, ditimbun, seret. Lalu dibuat singgasana nih untuk mengamankan. Nabi Sulaiman membaca doa khusus agar ini tidak bisa dibuka oleh bangsa jin. Nah, kronologis tentang ayat ini ya. Nah, ketika Nabi Sulaiman wafat, nih, di mana wafatnya itu banyak pendapat ahli tafsir, sampai ada yang menyatakan 2 tahun setelah Nabi Sulaiman wafat baru ketahuan Nabi Sulaiman itu wafat. Tes setelah jatuh tongkatnya dimakan rayap, Nabi Sulaiman tahulah bangsa jin dan manusia Nabi Sulaiman wafat. Nah, ketika Nabi Sulaiman masih hidup Pak, ini si sumur gak ada yang bisa buka. Jin gak berani karena ada doa khusus dan sekaligus ditungguin Nabi Sulaiman. Nah, begitu Nabi Sulaiman wafat, dikebumikan. Nah, jin ngebisikin manusia, ngajarin manusia untuk membobol buku tersebut. Jin nggak bisa karena ada doa khusus. Jadi kalau manusia bisa, dibongkar. Lalu si buku ini dibimbing. Jin membimbing manusia, mengajarkan melalui buku-buku ini. Nah, inilah yang dijelaskan wattaba'u ma tatlu syayatin. Mereka ahli sihir itu mengikuti maing barang. Tatlu kang baca siapa pira-pira setan. Ala mulki Sulaiman, tentang kerajaan singgasananya Nabi Sulaiman. Kenapa asbabun nuzulnya ayat ini turun? Dulu Nabi Musa ketika Nabi Sulaiman ketika masanya Nabi Muhammad SAW itu dituduh Nabi Sulaiman mengajarkan sihir, dibantahlah dengan ayat ini. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Allah menegaskan wa ma kafaru Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kufur. Nabi Sulaiman tidak mengajarkan sihir. Yang mengajarkan sihir itu jin. Nah, justru Bapak, ayat ini logik. Yang benar, yang logik itu di dalam ayat ini adalah jin mengajarkan manusia. Karena sihir itu bersifat sains ilmiah, bisa dipelajari. Jadi jin itu nggak tolong. Masa jinnya disuruh-suruh manusia, jin kau pergi gamparin Jokowi. Kan jinnya pelongo kali. Ada jinnya yang pelongo. Hai jin, di pik 2 cekeklah Jokowi sama Aguan. Emangnya jinnya pelongo. Nggak sebodoh itu jin Pak. Kok ada ya jin mau aja. Nah, justru ayat ini logik. Jin yang ngebimbing manusia. Kamu begini, ini bukunya tuh, ambil, bongkar. Si jinnya tidak terlibat dengan prosesi sihirnya, cuma ngebimbing doang. Bapak kalau mau bantah-bantah tadi statement saya tuh. Oke, terima kasih. Bapak sihir itu sulap Pak. Satu aja Bapak suguhin bantahan. Itu saya bisa cium tangan Bapak.
Baik. Artinya kamu tidak sepakat kalau jin itu bisa berperan dalam sihir, begitu? Sepakat atau tidak sepakat itu adalah natijah. Kita di sini diskusinya ilmiah. Kalau Bapak mau bantah, lakukan pendekatan ilmiah. Sepakat tidak sepakat itu nanti kesimpulan, Pak. Kita ini lagi analisa ilmiah. Jadi Bapak belum selesai menganalisa, mentasawur, pengen lari ke natijah. Bapak mentah logikanya. Silakan analisa ilmiah Bapak dulu, tasawur Bapak dulu. Karena begini, sekecil apapun peran, maka di situ dianggap sebuah keterlibatan. Pak, kan Ya, saya sudah Pak. ngomong kalau jin ngajarin saya sepakat di awal Oke, kayak itu mah. Terus orang ngomong kena santet-santet ini jin itu gimana caranya? Mereka katanya meyakini nggak bisa ngeliat jin. Baik. Dari uraian-uraian Anda, kesannya bahwa sihir itu bersifat materialis. Sihir itu bersifat ilmiah. Baik, Makanya iya, materialis ilmiah, begitu ya, begitu. Nah, berkitas Udah gini bersifat aja materialis. Pak. Bapak suguhkan dulu pemahaman Bapak. Kan Bapak Begini, pemahaman saya adalah kita ambil contoh santet, ya, santet. Ada seorang tiba-tiba di dalam perutnya itu berisi macamlah paku. Yang dikirimkan itu kan materi, kemudian berubah menjadi imateri, masuk dalam kandungan atau rahim seorang menjadi materi. Terkirimnya adalah bersifat imateri. Nah, dari materi menuju imateri, kemudian kembali menjadi materi. Kalau bukan perbuatan setan, itu perbuatan siapa? Terima kasih. itu mah namanya pertanyaan Bapak. Enggak, jadi gini loh. Jadi prinsip pendapat saya menyatakan bahwa Oke, di mana kasusnya? sihir Pelan-pelan. itu juga ada peran daripada setan. Oh, jadi Bapak ini masih masih pembahasannya umum ya. Bapak ngasih contohnya itu di mana, Pak? Tadi kan Bapak di dalamnya ada benda-benda, tiba-tiba ada benda-benda. Itu kejadiannya di mana? Siapa dan di mana? Oh, banyak, Pak. Oke, banyak. Sebutin banyak. satu. Sebutin satu. Di lingkungan saya juga pernah terjadi begitu. Oh alah. Jadi saya masih inget ya. Ini yang repot begini nih ya. Ini adanya ini tadinya saya serius nanggepin Bapak ini. Saya ingat waktu zaman viral seseorang di perutnya ada gelas. Semua Pak termasuk Faizar. Nah, di TV One, saya hear. Cuma saya itu yang ngejelasin. Saya jelasin dari dua sisi. Saya cuma ngelihat gelas itu terbalik, langsung logika saya, ini dimasukin. Ini orang ngalami gangguan psikis. Ternyata benar. Jadi Bapak banyak katanya, tapi di tetangga Bapak. Bapak, coba ya, Bapak kan tadi ngomong santet. Nah, santet ini kan istilah Indonesia. Kalau Bapak menetapkan adanya santet, tapi berdalilnya dengan ayat tadi, kan tadi sudah saya jelasin. Bapak belum bantah kok, langsung berargumen dengan ini. Ini Bapak, saya ngomong pelan-pelan. Bapak kan ngomong santet. Di Al-Qur'annya lafadznya saharo, sihir. Kok bisa sihir diartikan santet? Bapak harus mempertanggungjawabkan itu. Nah, saya kan sudah bertanggung jawab. Sihir di Al-Quran gini, peristiwanya begini, tarifnya begini. Saya menjelaskan pakai disiplin keilmuan, Pak. Saya ulangi lagi. Dengerin Bapak. Sihir itu secara tarif, Pak. Wasyahru wa huwa ma yahsulu bi ta'allumin wa mubasyarati sababin ala yadi fasikin au kafirin. Secara tarif satu. Dalilnya mana tadi Al-Quran? Saharo Musa. Ini saya sudah bacain dalil loh. Ini tarifnya, ini dalilnya. Jadi natijah yang saya ambil itu basicnya ke disiplin keilmuan, bukan sebuah istilah daerah santet. Karena saya menyebut santet ketika saya ditransfer orang. Habis dapat santetan, itu santet itu saya gunakan untuk transferan. Jadi tolonglah pertanggungjawabkan dulu Bapak ketika santet punya saharo sihir. Nah, silakan pakai ilmu apa? Silakan. Pakai ilmu Pak, ngomongnya Pak. Oh iya. Ya. Nah, karena definisi sihir itu di dalam satu referensi yang lain kan dinyatakan adalah Sebut kita Bapak. Sebutin. Jangan Google. Sebutin. Karena saya sebutin tadi dari kitab Bughyatil Mustarsyidin halaman 299. Tuh sampai halaman. Sebelah kiri atas kanan. Sebelah kiri ke atas. Oh, sampai halamannya saya sebutin. Sebutin nama kitabnya. Dari kitab Bapak. Apa itu sihir? Saya kasih pandangan Anda. Al-I'lam biqawatil Islam karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Silakan kalau mau pakai. Sebentar ya. Saya ambil kitabnya. Oh, siap, saya tungguin. Yang lain diam dulu.
Kita tungguin. Nah, sambil nunggu Hasan MBA Wina. Silakan Aditya. Bang aja nyimak. Oh, nyimak. Oke, silakan bos PPS number 1. Halo bos. Silakan bos. Ini lama nyari kitab itu. Silakan bos. Halo Sabar ya. bos. Yang lain bisa berkomen-komen. Boleh ya. Nanti saya nunggu bapak. Silakan bos PPS. Oke, kita turunin. Mohon maaf bos. Yang nggak ada kepentingan jangan naik. Bapak Kang Hasan nanti nyari dulu referensi saya. Persilakan yang lain santai. Silakan Dayat. Dayat. Ini orang pada ampun ya, kalau udah penonton rame tuh orang pada niat pansos doang. Yang nggak ada pentingan jangan naik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung Kang Kucir ya, langsung aja. Ini Kang mau saya pernah berbicara sama Gus Adam Zen. Mungkin Kang Hasan juga Kang itu juga tahu ya. Gus Adam Zen yang suka live itu. Dia menceritakan begini Kang. Kang Kucir, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Waktu itu ada seseorang tetangga saya datang ke saya. Lalu orang itu sakit, terus di perutnya itu kayak ada semacam yang bergerak gitu. Terus saya dibacakan ayat-ayat Al-Quran kata Gus Adam Zen itu kan. Siap. Langsung keluar ular dari duburnya gitu Kang. Katanya, apakah itu termasuk sihir atau tidak katanya gitu. Dan ularnya itu keluar dari dubur langsung berjalan gitu lewat dinding keluar langsung. Ini mirip peristiwa yang dihadapin oleh tadi perempuan bawa anak laki-laki. Ini kalau bener ya, kalau omongannya Gus Adam Zen ini real ya. Ini saya ngomong real, jadi saya belum mempercayai, tapi saya respon, saya jawab dengan menggunakan kata kalau. Karena peristiwa yang mirip dengan ini pernah di masa Nabi itu tadi, ja'at imra'atun bibnin laha walahu jununun. Gitu ya. Nah, kan tadi serangin, kalau mengecil masuk ke jawf, keluar dari jawf lagi. Terus pertanyaannya apa? Kan ini kan sampean ini pengakuan dari Gus Adam ya. Kan bisa jadi bohong. Bisa jadi bohong, bisa jadi langsung. Saya berbicara gini Kang Kucir. Nah, inilah inja'akum fasiqum binaba'in fatabayanu. Kedua, dalam kondisi tertentu kalau orang itu halu, itu bisa terjadi ilusi. Masalahnya tuh karena ada kemungkinan, ada ihtimal. Ini saya ngomong kalau ini real, itu ular fisik. Berarti pendekatan saya kemungkinannya itu jin memang. Jangan dulu ke sihir dulu nih, karena kita harus mencari siapa yang mutus. Gimana cara kita mengetahuinya? Nah, yang kedua ada nih kemungkinan nih. Gus Adam Zen terjadi trans di gelombang otaknya sehingga dia melihat ular itu. Kan bisa saja terjadi nih. Ayo, gimana? Oh, maka itu kalau gambaran yang kedua itu berbentuk semacam halusinasi, Kang. Halusinasi. Jadi begini, misal Gus Adam Zen mengalami itu, ya tetap aja kalau ilusi kan tetap ilusi. Itu maka kita jangan repot-repot menjelaskan bagaimana kronologis peristiwa ini. Kalau memang itu ilusi, ya gimana? Iya, ya. Gitu. Ya, siap. Makasih, Kang. Ya. Ya. Jadi balik lagi ke Gus Adam itu. Nah, silakan Kang Hasan. Makasih. Nuhun Kang Kucir. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Dibuka mic-nya Kang Hasan dibuka mic-nya. Silakan bacakan Kang. Bentar. Nah, Siap, ditunggu dengan senang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Minal adillati syar'iyati. Ya. Ala anna sihra yakunu an tariqi. Pak, saya nanya takrif, Pak. Itu bukan takrif. Nggak ngerti takrif si Bapak ini capek-capek. Takrif itu definisi, Pak.
Itu bukan definisi, Pak. Itu Tadi kan gini, sebentar. Tadi kan antum ya, kamu kan mintanya Tarif. bahwa bentar, yang dari awal itu coba ambilkan keterangan yang menyatakan bahwa ada peran setan atau jin dalam sihir. Ini saya ambilkan, gitu loh. Iya kan, terus kita sebelum masuk ke wilayah itu jelasin definisi. Saya jelasin definisi dari buku ya. Tadi saya nanya coba definisinya, kan ada dari salah satu kitab yang saya bacakan. Tarif yang saya minta. Baca apa? Coba lanjutin. Itu bukan tarif, lanjutin aja ya. Min adillati syar'iyyati. Terus nggak perlu terjemahan saya. Saya paham. Iya, saya paham, Bang. Ini baca dulu. Bacakan dulu. saya baca ya. Harus. Huwa kullu amrin yakhfa sababuhu wa yutakhayyalu ala ghairi haqiqatihi wa yajri majra tanwihi wal khidai. Ya. Ya itu membenarkan saya, Pak, namanya, Pak. Iya, sebentar, Bang. Bentar ya. Sebentar. Malah membenarkan saya itu. Sebentar, saya teruskan lagi. Terusannya belum. Sabar, kawan. Siap. Wa aslu sihri sorfu syai'i an haqiqatihi ila ghairihi. Ya sama itu, masih Ya, membenarkan bentar. Ya. Anda mengklaim itu sama. Sama itu. Tapi dari klaim saya juga tidak salah. Ya. Bahwa teori daripada sihir itu sesuatu yang materi, kemudian dijadikan imateri, kemudian masuk lagi menjadi materi. Nah, itunya itu pas imateri. Karena sorfu syai'i itu sama dengan sulap juga sorfu syai'i an haqiqatihi. Makanya tadi konotasi, Pak, yufassiru ba'du ba'don, qaulul ba'don, itu kan tadi awalnya menjelaskan takhilnya di situ. Kan itu yukhoyalu, ada bahasa yukhoyalu. Itu sebagian, tapi sebagian lain kan tidak boleh dinafikan juga tentang definisi atau keterangan yang kita sampaikan. Gini, makanya setelah tarik, ibarat yang Bapak baca ini justru malah memperkuat saya satu. Nah, sekarang sebutkan peristiwa di Al-Quran, di hadis, peristiwa sihir dengan jin. Sebutkan satu. Kalau saya kan sudah memaparkan banyak. Bapak sebutkan satu dari Al-Quran atau hadis atau ulama salaf, boleh. Peristiwa sihir itu oleh jin. Baca dalil. Silakan. Ayo, carikan. Baik. Ini yang Anda tanyakan, setan itu berproses atau selain berproses? Jangan pindah tema, Bapak. Sebentar. Ini ada kaitannya dengan apa yang harus saya jawab dari Anda. Setan tadi sudah saya jawab. Bapak nanya apa aja saya jawab. Masa giliran saya nanya baru dua ini. Satu poin kan itu malah menguatkan saya. Nah, poin kedua nih, Bapak nih. Loh. Jelaskan satu dalil dari Al-Quran dan hadis bahwa sihir ini melibatkan ada keterlibatan jin di proses sihirnya itu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faya ta'allamuna, maka mereka belajar minhuma dari keduanya sesuatu. Pak, itu udah tadi dibahas, Pak. Ya Allah, nih ngerti cara berdalil nggak sih ini orang? Bapak, ini yang saya maksud bahwa ada keterlibatan jin atau setan dalam proses sihir, itu masuk akal, Pak. Saya terangin. Jin. Silakan. Kan tadi sudah jelas, jin ngajarin manusia sihir. Nah, setelah tahu itu jin nggak ada, itu udah nggak butuh jin, tinggal meraktekin gitu. Nah, proses saya versinya tidak ambil dari situ. Anda menyatakan bahwa jin sebagai pengajar, oke kan? Iya kan, itu kan sudah sepakat. Ya, jin sebagai pengajar begitu ya. Nah, sekarang gini, kan tadi tak sebentar saya selesaikan dulu. Jin sebagai pengajar. Oke. Maka berarti di situ jin pun juga punya peran di dalam proses tersebut. Bukan proses itu namanya, Pak. Itu namanya teori. Ada teknis. Yang saya bicarakan adalah teknis. Proses itu adalah teknis. Nih contoh nih. Saya diajarin ngaji oleh guru saya. Oke. Terus saya membuat miniatur. Nah, itu nggak ada guru sayanya di situ. Adanya itu secara majaz. Ngerti tak, Pak? Bapak ngerti teori, mekanisme, paham. Jadi gini loh, Pak. Mekanisme teknis. Sebentar. Anda bicara secara teknis kan? Iya kan, kita ngomong teknis bahwa saya mengambilnya itu dari unsur yang lain. Oke, sekarang saya minta Bapak datangkan satu dalil baik Al-Quran ataupun hadis proses terjadinya sihir. Terjadinya sihir itu ada jin di situ. Silakan. Nah, itu tadi. Oke, Pak, mohon maaf, Pak. Minggir. Nggak bisa diajak ngomong ini, guys. Udah baca ayat salah. Kesel juga kita ini. Udah modal dari Google, nurunin derajat kali ini. Gak, silakan naik yang lain lah. Bulak balik mulu ini.